Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bastian Firmansyah Tarigan. Saya dari Prodi Agribisnis Tambuk 2024. Di sini saya akan sedikit menceritakan ulang isi dari buku yang telah selesai saya baca. Oh ya, buku yang saya baca itu berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Buku ini itu karya dari Terelie yang diterbitkan oleh Sahabat Grip Nusantara pada tahun 2024. Alasan saya membaca buku ini itu pertama, karena buku ini direkomendasikan oleh salah satu teman saya. Dan yang kedua tentu saja, karena saya sendiri merasa sangat tertarik dan juga penasaran akan isi dari buku ini teman-teman. Pada bagian awal, buku ini bercerita tentang suasana dari sebuah ruangan yang kecil dan tertutup yang berukuran 3 kali 6 meter. Yang dimana ruangan ini itu nantinya akan menjadi saksi dari sebuah kejadian penting. Di dalam ruangan itu, hadir beberapa orang dengan ekspresi yang serius. Mereka duduk rapi, sambil sesekali mencatat dan memperhatikan jalannya percakapan. Suasana semakin tegang ketika salah satu orang mulai berbicara, seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting sedang dibahas. Kembali ke awal ceritanya teman-teman. Cerita ini dimulai dengan sebuah ketegangan besar yang memicu terjadinya sidang dengar pendapat. Awal mula persidangan ini terjadi karena adanya perdebatan sengit dan konflik berkepanjangan antara para aktivis lingkungan dengan PT Semesta Minerals and Mining. Para aktivis menuduh perusahaan tersebut telah melakukan eksploitasi sumber daya alam secara ugal-ugalan yang merusak sistem ekosistem lokal dan merampas ruang hidup masyarakat adat demi keuntungan korporasi semata. Sehingga konsesi proyek raksasa milik PT Semesta Minerals dan Mining tidak layak untuk dijalankan menurut pihak aktivis teman-teman. Di sisi lain, perusahaan berdalih bahwa operasi mereka memiliki izin yang legal dan memberikan kontribusi bagi negara yang cukup besar. Ketidaksepakatan ini memuncak pada tuntutan hukum dan protes massa, yang akhirnya memaksa otoritas terkait menggelar sidang dengar pendapat guna menguji bukti-bukti pelanggaran yang diajukan oleh para aktivis tersebut. Cerita kemudian membawa kita pada peristiwa yang terjadi pada hari Kamis, 16 Agustus 1990. Saat itu, seorang pemuda datang dan duduk di kursi dengan wajah yang tegang. Ia terlibat dalam percakapan yang penuh tekanan, bahkan sempat diminta untuk menceritakan sebuah kejadian. Seiring berjalannya cerita, kita mulai memahami bahwa ruang kecil itu sebenarnya menjadi tempat untuk mengungkap kebenaran dari sebuah kejadian. Setiap orang yang hadir memiliki peran, baik sebagai pendengar, penanya, maupun pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Di tengah kemelut sidang ini, kita diperkenalkan oleh sosok Ahmad. Dalam narasi awal, Ahmad digambarkan sebagai figur yang berada dalam tekanan besar secara personal maupun sosial. Ia adalah pemuda yang hidupnya menjadi representasi dari kegelisahan rakyat kecil yang terjepit oleh ambisi korporasi. Penulis mendetailkan bagaimana keseharian Ahmad mulai terusik oleh bayang-bayang intimidasi yang akhirnya menyeretnya menjadi salah satu saksi kunci dalam pusaran peristiwa ini. Selanjutnya ada juga Bu Siti. Nah, tokoh ini memegang peranan penting sebagai jangkar emosional dalam cerita di buku ini, teman-teman. Melalui perspektif Bu Siti, kita melihat sisi kemanusiaan yang sangat rapuh, namun tetap tegar menghadapi ketidakadilan. Ia menjadi saksi bisu dari berbagai kejadian pahit yang menimpa warga akibat aktivitas tambang di sekitar pemukiman mereka. Kehadiran Bu Siti memberikan kedalaman pada narasi, menunjukkan bahwa di balik angka-angka kerugian ekonomi, ada hati seorang manusia yang hancur karena kehilangan tanah leluhurnya. Kemudian cerita dalam buku ini juga menyoroti sosok yang bernama Budi. Budi ini tampil sebagai karakter yang memiliki prinsip sangat kuat dan semangat yang menggebu-gebu untuk melakukan perlawanan. Ia seringkali menjadi representasi dari keberanian untuk bersuara lantang di ruang sidang, meskipun menghadapi ancaman dari pihak-pihak kuat. Nah, penulis menceritakan secara detail bagaimana tindakan-tindakan Budi dalam mengorganisir massa dan mengumpulkan bukti-bukti lapangan, menjadikannya motor penggerak utama dalam gerakan demo mereka, teman-teman. Nah, selanjutnya itu juga ada tokoh yang diceritakan secara spesifik adalah Freddy. Berbeda dengan tokoh sebelumnya, Freddy ini membawa perspektif yang lebih strategis namun penuh dengan kebimbangan dalam menghadapi situasi sulit, teman-teman. Kisahnya mengeksplorasi bagaimana seorang individu bersikap di tengah tekanan sistem, memberikan gambaran tentang loyalitas terhadap temannya,
dan juga pilihan-pilihan yang harus diambil ketika keselamatan dirinya mulai terancam. Nah, bagian yang sangat mendalam adalah pengungkapan masa lalu para anggota aktivis lingkungan ini, teman-teman. Penulis menceritakan satu persatu latar belakang mereka sebelum mereka terjun ke dalam gerakan perjuangan melawan PT Semesta Minerals dan Mining ini, teman-teman. Nah, di buku ini tuh akan memperlihatkan memori tentang masa muda mereka yang penuh dengan idealisme, namun harus dibayar mahal dengan pengasingan, trauma fisik, dan kehilangan anggota keluarga. Nah, penggambaran masa lalu ini sangat penting untuk memahami bahwa perjuangan mereka saat ini adalah akumulasi dari rasa sakit yang sudah dipendam selama puluhan tahun. Jadi para aktivis lingkungan ini, teman-teman, mereka itu masing-masing memiliki memiliki masa lalu yang kelam, teman-teman. Ada yang pernah disiram air keras, ada yang pernah dibacok hampir mati, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan terakhir buku ini juga mengupas tuntas masa lalu Teguh Umar. Nah, teman-teman pasti penasaran bukan siapa Teguh Umar ini? Nah, jadi Teguh Umar ini itu adalah ketua komite yang menentukan apakah proyek milik PT Semesta Mineral dan Mining ini akan berjalan atau tidak. Jadi dia ketua komitenya. Nah, ternyata Teguh Umar yang menjabat sebagai ketua komite sekaligus yang mulia hakim dalam persidangan tersebut, dia juga ternyata adalah seorang yang tidak lepas dari sejarah panjang yang sangat kompleks dan juga kelam, teman-teman. Teguh Umar memiliki keterkaitan sejarah yang tidak terduga dengan gerakan aktivis yang kini sedang ia adili. Kontradiksi antara perannya sebagai penegak hukum yang netral dan bayang-bayang masa lalunya sebagai bagian dari sejarah perjuangan menciptakan konflik batin yang luar biasa hebat yang menjadi inti dari ketegangan di ruang sidang tersebut. Nah, jadi teman-teman, baik itu para saksi dari pihak aktivis, para aktivis lingkungannya sendiri, mereka itu masing-masing merupakan orang-orang yang memiliki sejarah kelam. Sejarah kelam yang maksudnya itu sejarah kelamnya itu diakibatkan oleh ketidakbecusannya PT Semesta Mineral dan Mining ini, teman-teman. Jadi masa lalu mereka itu secara tidak langsung disebabkan oleh usaha dari PT Semesta Mineral dan Mining ini tuh. Selanjutnya bagian yang paling berkesan menurut saya dari buku ini itu adalah ketika saksi-saksi dari pihak aktivis atau penggugat diminta untuk menceritakan kembali kejadian yang telah mereka alami di masa lalu, teman-teman. Nah, jadi di bagian inilah yang paling berkesan menurut saya, karena di bagian ini penulis menggambarkan atau menuliskan cerita tersebut dengan sangat-sangat kompleks, teman-teman, sehingga kita juga ikut merasa emosional, seolah-olah kita itu berada di dalam ruangan persidangan itu dan mendengarkan kesaksian para saksi tersebut, teman-teman. Dan ternyatanya para saksi ataupun aktivis itu mereka semua mengalami masa lalu yang tragis sehingga membuat saya berpikir, jika saya berada di posisi mereka, apakah saya akan tetap kuat menjalani hari esok? Saya juga menemukan satu pepatah yang sangat berkesan menurut saya, teman-teman, yaitu pendatang membeli tanah untuk tempat berjualan gorengan, sedangkan pemilik lahan menjual tanah untuk membeli gorengan itu. Bagaimana, teman-teman? Apakah pepatah itu memiliki arti yang sangat kuat bagi teman-teman atau bagaimana? Dan hal lainnya yang membuat saya terkesan adalah penulis buku ini benar-benar berhasil dalam menuliskan setiap momen tersebut dengan sangat puitis sehingga menggambarkan bahwa keadilan seringkali terperangkap di antara aturan tertulis dan memori manusia yang tidak bisa dihapus. Dan hal ini juga mengajarkan saya bahwa hukum bukan hanya sekedar palu, tapi juga soal nurani yang diuji oleh waktu. Nah, kesan saya setelah membaca buku ini itu, saya merasa cerita pada buku ini sangat menarik dan penuh dengan ketegangan, emosi, dan juga emosional. Dan masih penuh dengan misteri menurut saya, teman-teman. Karena ada beberapa hal yang di dalam buku ini tuh yang belum terungkap dengan jelas, teman-teman. Contohnya itu, siapa yang membocorkan informasi terkait para saksi, terutama saksi seorang mantan tentara yang sempat meninggal ditabrak mobil itu, teman-teman. Padahal kan seperti yang dijelaskan dalam buku, kalau yang mengetahui informasi tentang saksi tersebut hanya satu orang, yaitu si pemilik kedai kopi, teman-teman. Lalu bagaimana bisa informasinya bocor? Nah, itu yang membuat saya penasaran juga, teman-teman.
Lalu yang membuat saya terkesan itu saya juga jadi sadar bahwa isu lingkungan dan hak asasi manusia sangat berkaitan dan memiliki akar sejarah yang sangat dalam dan rumit, teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dari buku yang telah saya baca. Dari cerita dalam buku ini banyak pelajaran berharga yang dapat saya ambil, seperti perjuangan, semangat, kepedulian, dan lingkungan, dan juga nilai-nilai kehidupan lainnya. Saya merasa buku ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga sindiran terhadap pihak-pihak tertentu, dan buku ini juga menginspirasi serta membuka cara pandang saya terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Eh, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.